Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Alfa dengan NIM 070112842988 dari kelas L3 atau C Indralaya. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana karir, yang dimana tugas ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI. Baiklah, terkait dengan rencana karir, adapun yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini mulai dari pendahuluan, penjelasan karir yang diinginkan, bagaimana cara mencapainya atau persyaratan, analisis SWOT diri, target dan tujuan, hingga alternatif plan. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Setiap orang memiliki impian dan harapan terkait masa depan mereka, termasuk dalam aspek pekerjaan atau profesi yang ingin mereka jalani. Untuk merealisasikan impian ini dibutuhkan pendekatan strategis yang dikenal sebagai perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses yang melibatkan penetapan sasaran profesional dan pengorganisasian langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, baik dari segi pendidikan, pengalaman, maupun pengembangan pribadi atau pengembangan diri. Mengembangkan perencanaan karir sejak awal perkuliahan memberikan tujuan yang pasti bagi mahasiswa selama masa kuliah dalam mengembangkan potensi yang menunjang profesi tersebut. Perencanaan karir membuat kita fokus dalam mengikuti jalur perkuliahan serta memilih aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Tanpa adanya rencana yang terarah, setelah kelulusan kita dapat mengalami kebingungan ataupun salah arah dalam memilih kesempatan yang ada, sehingga hanya menghabiskan waktu dan tenaga pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pengembangan karir. Lalu untuk pilihan karir, yaitu sebagai pegawai negeri sipil pada instansi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Saya mendapatkan jabatan ini saya mencari melalui website bkn.go.id. Di sana saya mencari formasi untuk prodi administrasi publik, lalu saya tertarik dengan formasi ini. Adapun PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam jabatan tertentu pada instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi. Sebagai Arsiparis Ahli Pertama, saya akan memangku jabatan fungsional dalam kategori keahlian di bidang kearsipan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu warga negara dengan usia minimal 18 hingga 35 tahun saat mendaftar, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat di instansi pemerintahan maupun swasta, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yaitu administrasi publik, dan ada juga prodi lainnya, namun jabatan ini bisa dimasuki oleh administrasi publik. Indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 2,8 dari skala 4,0. Pelamar untuk jabatan dengan syarat pendidikan sarjana S1 menyertakan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 atau TOEIC dengan skor minimal 605 atau IELTS dengan skor minimal 4. Untuk analisis diri atau analisis SWOT diri, yang pertama ada strength atau kekuatan, memiliki latar belakang administrasi publik serta memiliki ketertarikan untuk mempelajari arsipologi. Lalu yang kedua, mengetahui software untuk kegiatan arsip. Yang ketiga, komunikasi baik, detail oriented, serta disiplin dalam menjaga kerahasiaan dan keutuhan dokumen. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama, belum pernah menduduki jenjang struktural ataupun jabatan fungsional arsiparis. Yang kedua, relasi dengan para arsiparis senior atau stakeholder Perpustakaan Nasional masih perlu diperluas. Mengingat saat ini saya masih menjadi mahasiswa, itu akan saya tingkatkan lagi ke depannya.
Perlu pendalaman lebih lanjut terkait standar ISO 15489 mengenai Information and Documentation Records Management. Dan yang keempat, kemampuan bahasa Inggris atau Prancis yang sering digunakan dalam arsip internasional masih perlu ditingkatkan. Untuk opportunity, yang pertama, program nasional atau digital library membuka peluang untuk terlibat dalam proyek pengelolaan arsip elektronik. Yang kedua, tersedia beasiswa pelatihan sertifikasi arsiparis ahli melalui Lembaga Administrasi Negara atau LAN atau Perpustakaan Nasional. Lalu yang ketiga, kesempatan menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan universitas. Yang keempat, fokus pemerintah pada tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan meningkatkan kebutuhan arsiparis profesional. Untuk trade, itu banyak pendaftar dari latar belakang ilmu perpustakaan dan arsipologi dengan pengalaman yang spesifik. Revisi peraturan arsip, misalnya undang-undang kearsipan, dapat mengubah kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembiayaan program digitalisasi atau pelatihan mungkin terbatas, itulah yang menghambat pengembangan kompetensi. Lalu yang keempat, kemunculan teknologi AI untuk pengelolaan metadata dan indexing berpotensi menggantikan sebagian tugas manual. Adapun target atau tujuan jangka pendek, yang pertama, saya akan menjaga nilai agar tetap stabil dan meningkat. Lalu yang kedua, saya akan aktif dalam organisasi pada lingkup kampus ataupun di luar kampus yang memberi benefit untuk karir yang dipilih. Lalu yang ketiga, mencari informasi dan mendaftar sebagai relawan di perpustakaan kampus jika ada. Lalu yang keempat, saya akan mencari informasi dan bersedia mengikuti workshop yang berkaitan dengan pengenalan ISO 15489 atau perpustakaan digital yang biasa dilakukan ataupun diselenggarakan di perpustakaan daerah atau LAN. Dan yang keempat itu meningkatkan kemampuan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Lalu untuk jangka menengahnya, yang pertama, dengan mengambil mata kuliah lanjutan yang berkaitan dengan sistem kearsipan nasional ataupun kebijakan publik kearsipan ataupun database manajemen. Lalu yang kedua, berusaha mencari kesempatan untuk magang di unit arsip perpustakaan daerah ataupun Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Yang ketiga, mengikuti pelatihan lanjutan ISO 15489 atau sertifikasi sistem manajemen dokumen. Yang keempat, tergabung ke Asosiasi Arsiparis Indonesia, anggota mahasiswa, dan mulai membangun relasi dengan arsiparis senior dan dosen pembimbing jika saya berkesempatan tergabung dalam asosiasi ini. Lalu untuk jangka panjang, yang pertama, dalam pembuatan tugas akhir, saya mengusahakan untuk memilih topik skripsi yang relevan yang berkaitan dengan arsip. Lalu yang kedua, merapikan LinkedIn dengan portofolio. Yang ketiga, melengkapi seleksi dan lulusan program arsiparis. Lalu yang keempat, setelah wisuda, saya akan mengajukan formasi jabatan arsiparis ahli pertama di Perpustakaan Nasional sesuai jadwal CPNS atau pegawai non-PNS. Di samping plan utama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya memiliki alternatif plan, yang dimana plan A, jika saya belum lulus dalam seleksi CPNS pada formasi yang saya pilih, maka saya akan menyiapkan diri saya untuk mengikuti tes pramugari Garuda Indonesia. Saya tertarik dengan profesi sebagai pramugari ini karena posisi ini sangat sesuai dengan ketertarikan saya akan pelayanan masyarakat. Lalu yang kedua, apabila saya masih belum memiliki kesempatan menjadi bagian dari PT Garuda Indonesia, saya terbuka untuk menjadi karyawan di sektor publik maupun swasta dengan posisi analisis kebijakan publik atau konsultan pemerintahan. Dengan posisi ini, saya percaya akan memberikan pengalaman bagi saya untuk melanjutkan karir yang lebih baik dan sejalan dengan ilmu yang sudah saya tempuh sebelumnya, yaitu administrasi publik. Dan plan C atau plan terakhir, dari pilihan manapun
maupun plan karir tersebut, saya juga memiliki pekerjaan sampingan dalam mengelola bisnis milik pribadi, seperti mendirikan kafe. Plan A saya tadi yaitu menjadi pramugari di maskapai Garuda Indonesia. Plan B-nya yaitu sebagai konsultan kebijakan publik. Dan yang ketiga, saya akan mengusahakan diri saya untuk membuka bisnis pribadi, yaitu membangun kafe. Baiklah, terima kasih. Itu saja mengenai rencana karir yang ingin saya tempuh dan yang saya rencanakan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kita semua lancar dalam mencapai karir yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.